Nah inilah yang namanya triangle system. Sebenarnya sistem di mana ada 3 kepala atau 3 thinking head istilahnya biasanya kalau di dalam teori berpikir atau teori belajar, terlibat di dalam satu proses pengembangan skenario film, yaitu produser, sutradara, penulis. Apa tanggung jawab produser? Dia adalah seorang yang berpikir makro, seorang yang harus berpikir di atas 2 yang lain, ya. Berpikir tentang bagaimana cerita jalan, bagaimana cerita bisa menjadi bagian dari persoalan, apakah cerita ini relevan untuk zamannya, apakah cerita ini betul-betul sesuatu yang diinginkan oleh publik hari ini, dan bagaimana supaya produksi ini bisa berjalan dalam sebuah rancangan, jadwal, dan anggaran tertentu. Cerita yang penting. Dia berpikir cerita. Kenapa? Dari cerita itulah kita bisa menentukan kemana pasar film ini. Jadi ini kerja paling berat menjadi seorang produser. Kalau di Indonesia itu sering banget direndahkan posisi produser itu. Jadi kadang-kadang ada sampai istilah yang paling aneh ya dalam pengamatan saya, ketika ada pembuat film yang bisa punya ungkapan begini. Ini semua karena tuntutan produser. Saya sebenarnya nggak mau begitu, tapi produsernya maunya begitu. Jadi seolah-olah produser lebih rendah dari dia. Seolah-olah sutradaranya yang lebih tinggi, yang lebih pandai dalam bercerita atau membuat film daripada produsernya. Ya itu kan tuntutan. Gue tahu tuh ending lu pasti lu maunya nggak begitu kan? Pasti itu karena produser lu. Jadi produser sering sekali dianggap lebih rendah daripada sutradara. Tidak, itu saya nggak ngerti dia belajar di mana atau dia berkubang di mana. Produser lebih rendah dari sutradara. Produser itulah yang paling tinggi di dalam sebuah produksi. Tidak mungkin seorang produser bisa menjadi produser kalau dia hanya berpikir bisnis misalnya. Jadi produser di paling triangle yang paling atas memegang briefnya, strategi besar sebuah film. Yang turunan ke bawahnya itulah yang menjadi patokan dari orang-orang yang lain yang bekerja di film. Next, sutradara memikirkan gagasan tema cerita, sambil juga mulai memikirkan pada saat skenario masih ditulis secara teknis apa nih, apa yang harus saya lakukan atau pendekatan teknis saya, apakah kameranya akan selalu lurus dari depan atau kameranya semuanya mengandalkan sudut pandang karakter, dan seterusnya. Memikirkan tonalitas, atmosfer keseluruhan film. Ketika saya terlibat di dalam proses penulisan skenario, saya sudah bisa membayangkan bahwa misalnya 20 menit pertama film akan lebih kekuningan pencahayaan, warm semua. Masuk bagian yang tengah mulai sedikit pucat. Gambar dinding rumah, suasana-suasana di luar, atau kita masuk ke sebuah musim yang lebih pucat. Masuk ke bagian terakhir cerita, babak ketiga, sekitar 20 menit terakhir, kita menjadi kebiruan, lebih pucat lagi. Jadi film ini awalnya warm, panas, tengahnya agak pucat, terakhir agak kebiruan. Mungkin penutup happy endingnya kita kembali seperti awal, cerah lagi, bright lagi, spirit lagi, naik lagi, sehingga penonton keluar dari bioskop itu dengan emosi yang aduh bahagia ya, senang. Jadinya dia mau nelfon temannya, yang lu udah nonton belum film ini, lu mending nonton besok, gila bagus banget. Itulah yang membuat orang itu menonton publikasi kayak gitu. Jadi kita bikin orang keluar dengan hati yang penuh, perasaan yang penuh, dan akhirnya mau mengajak 5 orang teman yang lain untuk nonton atau nge-tweet, gue barusan habis nonton, lu yang nggak nonton rugi, kehidupan lu akan kelam. Slide berikutnya, penulis skenario. Nah, penulis skenario pikirannya plot, struktur, bagaimana film ini dipastikan
tertata penuturan penceritaannya dengan baik. Ya, bagaimana karakternya berkembang, bagaimana nuansa dialognya dapat jalan, bagaimana peristiwa-peristiwanya itu jatuhnya itu sesuai dan konsisten dari waktu ke waktu. Goalnya adalah sebuah skenario film dengan rancangan berproduksi yang baik, yang sudah matang gitu ya, dan punya potensi pasar. Jadi orang-orang yang anti pasar gak usah ikut-ikut bikin film. Kalau ada orang yang gue bikin film idealis man, keluar dari jendela, jangan keluar dari pintu, keluar dari jendela aja. Tidak ada film yang idealis tapi tidak mikirin pasar, itu kan ngomong kosong. Tapi pasar itu orang yang sehat, ya, pedagang yang pintar. Pedagang yang paling pintar itu justru orang yang bukan hanya membabi buta ingin menjual sebesar-besarnya, enggak. Dia tahu spesifik pasarnya berapa, sehingga biaya produksinya dia bikin sesuai dengan jumlah pasarnya.